lakukan terus. Itu yang gitu kan, itu tuh yang kayak sakit. Sempat nggak bisa tidur, terus baru bisa tidur itu ada kontraksi, terus tengah malam lah. Enggak, itu sempat tidur berapa jam gitu. Maksudnya dapat tidur jam 10 sampai jam 1 ya. Jam 1 ya. Iya, jam 1 aku dapat lah 3 jaman, 4 jaman tidur. Tengah malam dibangunin dong. Ini kontraksi bukan? Lah mana tahu. Coba kontraksinya gimana? Udah per 5 menit apa enggak? Enggak tahu. Ini sakit, ntar hilang, sakit ya. Ya udahlah kan. Gimana cara tahu 5 kan? Patokan 5 menit kan? Buka HP, stopwatch 5 menit. Enggak, kita tuh baku banget. Iya, 5 menit kan? 5 menit. Ya mau kan ikuti pakai stopwatch. Dia stopwatch. Sakit Terus gitu. Ngantuk kan? Merem dulu. Terus dia aduh. Sakit. Dia pencet nanti itu udah hilang. Oke, nanti lagi dia tidur lagi gitu. Terus kan posisi lagi tidur kan, jadi kan pas tidur kaget karena dia pencet. Oh, ini udah berapa menit sekali nih? Mulai enggak sebelumnya tuh aku mungkin orang yang tipe orang yang dikira tipe orang yang sakit apa namanya, bukan minimal sakit apa sih, ngerasain sakit itu berasa sakit banget, nggak terlalu gitu, maksudnya yang nggak terlalu banget, jadi sakit apa? Rada enggak, jadi sempet teleponan sama kakak juga, nih udah sakit gitu, udah kontraksi ini udah sering banget. Nggak terlalu apa? Maksudnya tuh nggak terlalu bisa ngerasain sakit yang apa? Banget gitu. Jadi kayak tiap rasa sakit orang tuh beda gitu loh. Ya, jadi mungkin maksudnya buat orang lain udah sakit, aku tuh belum, masih bisa dihandle gitu rasa sakitnya. Bukan kebalik ya? Enggak. Tapi soalnya teriakannya tuh kebalik. Teriakannya itu kan aduh sakit. Yang itu kan kayak kaget. Lagi tidur kan, maksudnya berusaha untuk tidur, berusaha untuk istirahat, tapi kok di dalam tidur aja tuh bisa berasa, soalnya cukup kebluk ya kalau masalah tidur gitu. Terus sempet nelpon, kalau kayak gitu tuh yang gimana gitu ke kakak, kalau udah kontraksi banget tuh gak bakal bisa ngapa-ngapain, waktu gue tuh gak bisa ngapa-ngapain, nelpon aja gak bisa, udah sakit banget deh pokoknya, itu berarti belum. Oke, gitu. Ya udah aja, berarti belum gitu. Percaya aja sebetulnya. Iya, maksudnya kayak gitu karena nggak tahu kan. Ternyata udah mulai sampai pagi. Tapi kita patokan dengan stopwatch. Iya, ya. Stopwatch itu membantu kita. Jam 2 mulai kayaknya nggak bisa dibawa tidur deh gitu, udah nggak enak banget tidurin tuh. Udah coba dulu aja biar ini kan. Terus kan juga pas tengah malam tuh belum 5 menit sekali lah ya. Jadi masih 10 apa berapa? 10 menit atau berapa, iya, terus jadi akhirnya bisa tidur lah sampai pagi lah ya. Enggak, istirahat ngaco. Jam 2 berarti aku ketiduran. Dia ngaco. Jam 2 udah nggak enak dibawa tidur, jalan. Jadi dari dapur ke ruang tidur, itu kamar tidur ada lorong lah gitu, jalan dia balik disuruh jalan balik, soalnya. Jalan. Terus sama senam apa kamu biasanya? Kegel sorry. Squat kegel. Jalan gitu, jalan sampai masuk jam 3 udah sakit banget, jalannya udah mulai kayak tertatih-tatih, bangunin lah dia kan gitu, karena udah harus ada fungsinya dia kan. Saat itu aku tertidur. Ada yang kamu kasih waktu tidur, terus mulai kayak jadi udah ini banget nih jalannya, udah jalannya sambil akhirnya dia juga nggak enak tidur gitu kan. Ya nggak enak tidur lah. Bisa nggak enak tidur lagi bilangnya. Karena kan kayak ya udah jalan aja dulu, dia di jalan dong gitu, dia sambil ngeliatin sambil tidur gini sambil ngeliatin ke arah pintu, ya gue jalan aja kan di luar kamar itu, jalan balik. Gimana bisa tidur? Orang dikit-dikit aduh. Apa? Iya. Ya terus akhirnya kita pagi mutusin untuk yaudah pagi kita ke dokter, kita kabarin dokternya gitu kan. Terus sebelum ke dokter sarapan dulu untuk ngisi tenaga, siapa tahu takutnya pas itu langsung observasi dan lahiran kan. Jadi aku sarapan, dia juga sarapan gitu. Kita bikin apa sih, telur rebus 2 karena takut juga nggak kemakan atau nggak enak. Emang nggak enak juga sih makan, soalnya cuma buat tenaga aja.
Terus jam berapa ya kita berangkat? Jam 6 berangkat ke rumah sakit, terus Sampai sana sekitar setengah 7. Ya udah telepon dokter, udah janjian sama dokternya, dicek. Terus setengah 7 tuh kita nyampe di parkiran. Kan ya udah, kita di lobi yang tangga lantai 3 itulah ya. Masih sakit, masih oke, masih bisa ditahan. Ya sakit ya sakit, tapi nggak banget gitu. Begitu buka mobil, selap kaki tuh tau gak sih keluar tuh nyebur dong, segini tuh isinya salju semua, dalam gitu. Jam setengah 7 pagi tuh udah masih gelap banget, jadi nggak lihat. Jeblos kita. Ada trotoarnya nggak kelihatan, ketutup, jadi ada yang ke dalam mau jatuh. Naik tangga sampai di atas, langsung masuk ruang observasi, dicek segala macem, apa sih namanya, yang dicek detak jantungnya anak Arin gitu kan, dicek semuanya. Sampai akhirnya dokternya datang. Itu sebelumnya ditangani sama kayak dokter jaga di sana ada dokter jaga. Terus nggak lama, sekitar 15-20 menit dokternya datang, ngecek ulang lagi observasi dan segala macam. Terus oke, ngasih tahu ini udah pembukaan 3 gitu. Oke, barang-barang bisa masuk gitu kan ke kamar. Dia mindahin barang-barang segala macam dari mobil. Terus ditanya barang-barangnya mana? Itu aku bawa koper yang gede dong, yang ukuran 32 kilo. Yang gede banget. Dokternya ketawa doang. Itu semua yang dimasukin tuh bajunya dia, baju kok. Baju dia, baju aku, persiapan baju anak, pampers, softtek, maternity softtek gitu kan. Semuanya lah pokoknya. Iya, lengkap lah. Kan, nggak terkecuali. Kan musim dingin kan, jadi persiapan aja semuanya. Jaket, surya mungkin tebel kan, jaket. Tapi mungkin dokternya bingung karena nggak ada yang ibu-ibu di sana nggak ada yang sebawa banyak sebanyak itu bawaannya. Nggak ada yang serepot itulah gitu. Dia masuk ke ruang bersalin. Kita masuk ruang bersalin langsung. Di sana langsung ganti baju. Ganti baju yang kayak daster gitu. Oh, di sana persyaratannya kalau mau nemenin pas rumah sakit ganti baju, ganti sendal semuanya bersih. Sendal baru, maksudnya udah sendal steril semua lah. Ya udah. Nemenin lah, disitulah proses panjang. Drama itu dimulai. Proses panjang. Drama ya. Nah, sampai di situ telepon lah orang tua. Ya, ngabarin kalau udah melahiran lah ya. Rumah sakit udah melahiran. Orang tua sempat, aduh gimana, kamu bisa nggak? Ya bisa jawabannya gitu. Mungkin panik kali karena ngerasa belum datang, nggak tahu kondisi anaknya gimana gitu kan. Jadi ada rasa panik tuh wajar pasti. Terus ya udah, di situ proses. Kita ditanganin berapa dokter sih? Satu dokter 2 suster. Ya, 1 dokter 2 suster. Nah, di situ dokternya kasih beberapa pilihan. Ada yang mau di bathtub untuk berendam air hangat, kayak ngilangin rasa sakit. Ya, tapi bathtubnya cuma buat menghilangkan rasa sakit ya, buat relax aja. Bukan tapi lahirannya untuk ya, melahirkan. Bukan water bar. Jadi cuma untuk relax saja. Akhirnya tetap di tempat tidurnya gitu. Terus di ruangannya itu ada apa? Ada kayak pegangan besi gitu, kayak tempat apa ya? Bukan besi ayunan lah, atau bukan maksudnya ke atas sampai tiang. Modelnya itu kayak tiang, kayak tangga gitu, ada trap-trapnya gitu. Bukan trap sih. Ya ladder gitu lah, gitu lah. Tangga gitu. Tangga yang gitu. Besi, dari besinya kayak besi ayunan kan, aku bilang iya model iyalah, apalah kayak gitulah. Terus habis itu ada bola pilates. Dia nawarin mau pakai bola pilates nggak gitu kan. Terus sempet tahu kakak tuh waktu lahiran tuh kayak pakai bola pilates itu gitu. Jadi kayak oke, boleh lah gitu bola pilates. Gimana caranya? Dia kasih tahu, dulu di sini kamu kayak squat up tapi pakai bola itu kan. Nah, terus kayak baru 2 kali atau 3 kali sih udah nyerah, nggak bisa, nggak kuat. Dengkul itu sakit banget, nggak kuat.
parah deh, mungkin karena aku tuh gendut Naik. banget, 12 kilo. 12 sampai 13 mungkin itu masih hitungan normal. Kalau dari grafiknya katanya kan 10 sampai 12 masih oke, masih masuk. Tapi kayaknya nggak kuat badannya, tau gak sih, kayak mungkin tulangnya kecil atau apa, itu udah sakit banget. Nggak sanggup, pas aku balikin nggak butuh, nggak bisa. Terus jadi lebih ke yang pakai tiang itu, jadi Pakai tiang, jadi ajarin pakai tiang itu. diajarin ketika kontraksi suruh pegang gimana, Pegangan. Pegangan. Terus squat gitu. ya. Nanti kalau kontraksinya udah selesai, berdiri lagi. Permasalahannya itu adalah Begitu terus kan? pas kontraksi squat dia, terus Itu kan lama kelamaan. terus habis itu nggak bisa bangun lagi. Jadi udah masih bisa biasa pembukaan 4 mungkin di pembukaan 5, 6 tuh masih bisa gitu lah. Cuma lama-lama tuh pegel, dengkul tuh sakit banget kan, udah tiap berapa menit sekali kan, udah pas makin intens gitu. pas kontraksi dia pegangan tiang itu squat, terus itu udah selesai terus suruh jalan lagi. Ya, nanti kalau ada berasa lagi gitu kan, Terus dikasih minum banyak banget, disuruh minum dan ya. harus minum terus. Jadi dari pembukaan 4 sampai mau lahiran itu belum lah. Jadi bolak-balik kamar mandi. 2 picat. Iya. Berapa mili? Balik-balik kamar mandi, pipis, kontraksi. Pipis, kontraksi lagi sampai nggak Begitu aja. ketahuan lah itu air ketuban pecahnya di pipis apa di mana. Iya, nggak katanya tahu. dokternya nyari kok air ketubannya nggak ada Nggak ya. bisa pecah. Nggak bisa pecah. Gitu, itu udah Terus sampai saatnya mungkin pembukaan berapa ya? mungkin udah mulai tinggi kali pembukaan, kita nggak Dokter, tahu. iya. Jadi kondisi ngeceknya gini, pas udah kontraksi, pas Squat. squat gitu, dokternya sambil ngecek Iya, lihat udah gitu. pembukaan berapa, Udah kelihatan kepalanya apa belum? Nah, semakin sakit banget, udah mulai banget ya, pakai banget itu nggak tahu pembukaan berapa, udah sampai jongkok gitu loh, karena udah nggak kuat jongkok. Dokternya juga jadi ikutan jongkok gitu. Dokternya cuma bilang, oh saya lihat rambut anak kamu, oke lakukan terus. Itu yang gitu kan, itu tuh yang kayak sakit gitu, teriak sakit atau kenceng-kencengnya. Terus dokternya tuh kayak diskusi berdua, terus kayak panik itu, nanya sama dia ngomong apa. Dokternya nggak bisa bahasa Indonesia, dia bilang sakit. Gitu sekenceng-kencengnya. Masalahnya tuh yang diremes sini sakit. Dokternya panik, karena paniknya dia mau apa gimana, ada apa gitu, dikiranya ada sesuatu apa. Terus yang ngejelasin enggak apa-apa, dia cuma bilang itu sakit dalam bahasa Indonesia. Oh oke, dia cuma bilang gitu. Dokternya tuh cuma kayak bilang Oke, terus dokternya tuh sambil nunggu, setiap nunggu kontraksi, misalnya di kontraksi terus dia squat, dokternya ngecek, habis itu balik lagi duduk main handphone gitu. santai. Iya, dia bilangnya apa, Jangan dibawa it's okay, stres. pokoknya Ya. it's okay. Sakit itu ya itu kodrat kamu perempuan gitu, melahirkan ya sakit, Ya, dia tunggu bilang aja gitu. nanti. Jadi nggak apa-apa, sakit ya itu wajar gitu. Jadi kayak mau diapain lagi deh gitu kan. Tapi menurut kita sejauh ini metode itu bagus sih. Metode itu bagus, kita seneng, maksudnya bener-bener alhamdulillah banget dapat dokter, ketemu sama dokter itu. Malah jadi bingung, metodenya tuh nggak tahu, sebelumnya nggak pernah tahu ada metode kayak gitu. Gitu. Jadi pas emang pas squat itu udah kelihatan dan lebih cepat ya, kelihatan rambutnya, terus langsung udah siapin langsung tempat tidur untuk persalinan itu udah sekitar jam 10-an rambutnya, dia bilang gitu, sampai Di prosesnya 2 jam lah, proses dari masuk 2 sampai 3 jam lah. 2 sampai 3 jam. Dan pokoknya dari pembukaan 3 sampai ke Ya, mulai pembukaan 10 mungkin ya nyebutnya ya, kelahiran itu cepet lah gitu. Kita juga nggak tahu kalau itu ternyata udah mau lahiran gitu. Dibilang rambutnya udah kelihatan, wah kita udah bingung aja apa di sini gitu kan, apa naik tempat tidur apa nggak tahu kan gitu. akhirnya disiapin kan. Disiapin semuanya, begitu udah squat yang kesekian kali, dokter yang ngintip lagi, oh udah siap, ayo kita naik ke tempat tidur gitu. Naik tempat tidur gitu, terus ada rasa kayak kayak Nggak bisa ngeden ya. Iya kan nggak bisa ngeden, tapi nggak bisa ngomong gitu, udah keburu ini, terus sempat gitu kan, kayak berusaha nge-push gitu, terus dokternya malah gitu kan, nggak boleh nge-push sama sekali.
Jadi benar-benar kamu tungguin anak kamu. Jadi benar-benar Arin itu hitungannya keluar didorong pas kontraksi itu, pas kontraksi kontraksi itu adalah proses dia mengeluarkan dirinya sendiri. Jadi benar-benar gimana Arin gitu. Jadi pas kontraksi pas kontraksi kan aku masuk di dalam ya, di sampingnya pas kontraksi keluar tuh kepalanya duluan. Dan di situ kita baru tahu. Nah, Arin itu tali pusar. Tapi satu, ternyata enggak satu kali kontraksi pas Arin udah keluar kepalanya sampai leher. Gitu deh, terus habis itu kontraksinya selesai tuh. Enggak dipaksa tarik keluar, jadi disuruh tunggu dulu ya. Nanti nunggu kontraksi berikutnya. Kontraksi berikutnya baru keluar badannya jadi full. Iya, kontraksi pertama itu jadi sisa sampai seleher. Terus nunggu kontraksi baru keluar semuanya. Kirain asumsinya tuh begitu kepalanya keluar pluk gitu, kita aku ngeden sisanya gitu. Iya, biar keluarin gitu kan. Bener-bener dokternya bilang tunggu, ternyata ada kontraksi kedua lagi. Aku pikir nggak ada kan, ternyata Arin keluar dengan sendirinya gitu di situ. Ya, Arin keluar dengan selamat, dengan baik, dan kondisi lilitannya juga nggak terlalu kencang, cuma satu gitu, dan nggak ada masalah. Terus udah cuma beratnya ya Arin terbilang kecil keluar itu dengan berat yang kecil. Karena di standar di Kazakhstan tuh rata-rata bayi kalau lahiran 3,8 sampai 4 itu kalau lahir. Biasanya orang sana segitu. Jadi kalau untuk Arin kecil. Ya, kecil ya. Kecil. Terus sempat yang lucunya lagi pas udah selesai, abis itu ternyata proses ngeluarin si ari-ari. Jadi perutnya tuh diusap-usap gitu searah jarum jam, habis itu ditekan gitu kan. Jadi automatically kayak langsung gitu kan, darahnya keluar semua darah kotornya dalam perut lah. Dalam perut langsung kempes gitu perut. Terus si ari-ari juga keluar gitu, ditarik gitu terus langsung keluar gitu. Otomatis kan kita dari awal kita mempermasalahkan ari-ari kan, dokternya langsung inget kan, buru-buru ini ari-ari diambil plastik resek. This is okay. You wanna take it gitu kan? Terus kita no, it's okay. Karena dia juga bingung kan, lah pasti darah gitu gimana cucinya? Setahu kan dibersihin ya, biasanya kalau kirain kita tuh udah bersih nanti kita ini dapat. Enggak, langsung dari perut udah selesai langsung kresek nih. Wanna take it? Okay. No, it's okay gitu. Terus oke. Ya, akhirnya hari-harinya diurus di rumah sakit lah. Kita sahin semuanya balik lagi ke rumah sakit. Terus dari situ Arin lahir dengan selamat. Terus kondisi di situ lagi dingin. minus 41 derajat. Terus abis lahir langsung ke bersih-bersih kan, proses bersih-bersih, semua Arin bersih-bersih, aku juga bersih-bersih, masuk ruangan. Terus anak Arin juga di ruangan yang sama kita, tapi tempat tidur gitu di bawah. Ya pas abis lahiran anak langsung dikasih juga kan? Anak langsung dikasih, langsung dikasih ke dada untuk menyusuin inisiasi dini. Terus udah proses bersih, masuk ke kamar segala macam. Ada proses berikutnya, aku harus dicek ngecek apa ibunya itu ada air susunya apa namanya, asinya itu ada atau enggak gitu. Jadi kayak masuk ke ruangan gitu, kayak di X-ray gitu, tapi itu untuk ngecek, aku nggak tahu namanya apa, cek hasilnya bagus, ada air susunya. Cuma memang pas lahiran itu nggak langsung keluar. Itu dokternya bilang nggak masalah, ada yang 2-3 hari atau butuh waktu lebih gitu untuk air susunya keluar. Jadi dari rumah sakit ngasih pilihan ke kita karena belum ada hari itu ya, gitu. Belum ada hari itu. Jadi ngasih suggest apa gitu kan. Dikasih susu, waktu itu dikasih susu formula ya. Antara ada susu, dia nyediain susu sapi atau susu kambing. Kita nggak sebut merek ya. Ya. Terus karena kita taunya susu kambing yang lebih mendekati ASI kandungannya, jadi kita milih susu kambing. Udah, terus akhirnya berapa hari sih kita? 3 hari. Terus setiap berapa jam susternya datang tuh
ngelus-ngelus perut gitu, habis dilus langsung ditekan. Jadi susternya tiba-tiba datang ke pintu, ngetok, oke masuk, lus-lus. Awalnya Kirain ngecek anak. ngecek anak atau apa, dia kaget tuh, dilus perut langsung tekan, dia keluar darah, habis itu susternya keluar lagi langsung. Jadi otomatis kan kalau perutnya katakan tuh kayak darahnya keluar gitu kan. Mungkin metodenya di sana itu kayak apa namanya, ngeluarin darah kotor mungkin ya, nggak tahu, beneran nggak tahu. Pokoknya ujuk-ujuk datang aja terus ditekan gitu. Cuma ya emang lebih cepet sih, maksudnya nggak yang ini banget. Terus habis tekan, susternya tanpa berdosa Nggak, langsung keluar keluar. aja gitu, nggak pakai babi bu bebo, langsung keluar. Ini ngapain ya, jadi ganti lagi ke kamar mandi lagi gitu kan, gitu terus. Akhirnya kita udah hari ketiga. Itu berapa hari sih? 3 hari. 3 hari ya. Ya 3 hari, hari ketiga siangnya setelah Udah lahiran dicek semuanya. udah dicek semuanya, Ibu dokternya dan cek anak sehat ya. sehat, kita tanda tangan, maksudnya udah dicek semua kondisi lah, udah bisa dinyatakan pulang, kita urus dokumennya semuanya, udah kita pulang ke rumah. Ya kita paling cuma mau makasih buat semua semua yang sudah teman-teman. membantu. Kita juga nggak tahu kalau tanpa kalian. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you. Buat dokter-dokternya Ari, teman-teman medis, teman-teman kantor, pokoknya terima kasih. Oke, paling segitu dulu ceritanya kali ini. Itu aja udah panjang banget. Udah berapa part nih? Motong-motongnya banyak. Ya Udah panjang udah. banget. Itu pengalaman kita berdua, dan pastinya tiap pengalaman lahirnya seorang anak tuh beda-beda. Ya mungkin juga rekomendasi dokternya, caranya, metodenya Beda-beda. juga beda-beda. Ini based on Pengalaman kita, pun itu perkataan juga misalnya dari dokternya, bagaimana kita cuma menceritakan ulang cerita-cerita kita, pengalaman kita. Mungkin ya beda-beda dokter, beda-beda cara, beda-beda rumah sakit pun beda-beda cara. Semoga tidak ada perdebatan ya yang nonton, dan dibikin asik aja pengalaman kita. Intinya jangan stres lah, jangan panik Iya. pas lahiran. Terus suaminya berpartisipasi lah. Ya banget, harus. Ya karena ya aku sih mikirnya ya. Pastilah suami-suami zaman sekarang pastilah berpartisipasi. Ya. Oke lah. Oke. Oke, Bye. bye-bye.